Arya Mahendra Wibowo adalah salah satu pria terkaya di Indonesia. Tetapi tak seorang pun di dalam vilanya tahu bahwa diam-diam ia berpura-pura hanya sebagai petugas perawatan rumah. Ia lelah melihat putranya yang autis diperlakukan seperti beban, diasuh oleh orang-orang yang tidak sungguh peduli, sehingga ia memutuskan menguji seorang pekerja rumah tangga baru tanpa mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Perempuan itu mengira ia hanyalah pekerja lain, sampai suatu hari ia memergoki Arya Mahendra Wibowo melakukan sesuatu bersama putranya yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Dan apa yang ia lihat mengubah segalanya. Arya Mahendra Wibowo tinggal di sebuah villa besar yang sunyi di tepi hutan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Rumah itu memiliki koridor panjang yang remang, langit-langit tinggi, dan kamar-kamar penuh perabot mahal yang nyaris tak pernah dipakai. Sejak kelahiran putranya, Raka Pradana, tempat itu terasa kosong. Raka Pradana berusia 6 tahun, menggunakan kursi roda, dan berada dalam spektrum autisme. Ia jarang bicara, menghindari kontak mata, serta membutuhkan perhatian terus-menerus. Setelah berkali-kali gagal dengan pengasuh yang berbeda, Arya Mahendra Wibowo kehilangan harapan menemukan seseorang yang benar-benar bisa membantu. Ia nyaris tak pernah keluar rumah dan tidak lagi percaya pada orang lain, menghabiskan sebagian besar hari di ruang kerjanya meneliti dokumen atau menatap jendela dalam diam. Suatu pagi, tanpa memberitahu siapapun, ia diam-diam merekrut seorang asisten rumah tangga baru bernama Nadira Sekarwati. Ia masih muda dan tampak ramah, tidak banyak tahu tentang rumah itu maupun rahasianya. Namun hari itu juga ia datang untuk wawancara. Nadira Sekarwati berhenti di depan pintu utama sambil menggenggam koper kecil, menatap besarnya villa dengan sedikit gugup sebelum menekan bel. Selamat pagi, suara dari interkom menyapa, dan Nadira Sekarwati menelan ludah sebelum menjawab. Selamat pagi, saya Nadira Sekarwati, saya datang untuk wawancara. Suara itu merespon singkat dan mempersilahkannya masuk. Saat berjalan menyusuri jalur masuk, ia terkagum melihat luasnya kompleks rumah yang jauh lebih besar daripada tempat kerja manapun sebelumnya. Di pintu, ia disambut seorang perempuan yang lebih tua bernama Bu Rati Lestari, kepala staf rumah. Bu Rati Lestari jarang tersenyum, tetapi sopan dan tegas, lalu berkata dengan nada profesional, "Silakan ikut saya," sambil menuntun Nadira Sekarwati melewati foyer menuju sebuah ruang tamu tempat wawancara berlangsung. Nadira Sekarwati segera merasakan betapa sunyinya rumah itu, hanya bunyi detik jam dan gema langkah di lantai marmer. Dalam wawancara, Bu Rati Lestari menanyakan pengalamannya dengan anak-anak dan orang berkebutuhan khusus. Nadira Sekarwati menjawab jujur bahwa ia pernah bekerja dengan 2 keluarga, dan salah satunya memiliki anak dengan autisme ringan. Sehingga ia belajar bahwa kesabaran dan rutinitas adalah segalanya, tanpa melebih-lebihkan atau berbohong. Yang tidak ia ketahui, ada seseorang lain yang mendengarkan dengan sangat saksama dari ruangan sebelah. Seorang pria yang berpura-pura menjadi petugas perawatan baru, padahal ia adalah Arya Mahendra Wibowo sendiri. Mengenakan pakaian sederhana dan berlagak memeriksa termostat di dinding, mengamatinya melalui kaca satu arah. Arya Mahendra Wibowo tidak percaya kepada siapapun, apalagi kepada orang yang akan menjaga putranya, dan ia yakin inilah satu-satunya cara memastikan seseorang benar-benar tulus. Cara yang ia lakukan pada setiap pegawai baru dengan bersembunyi di depan mata untuk melihat bagaimana mereka bertindak ketika merasa tidak sedang dinilai. Sementara Nadira Sekarwati berbicara, ia meneliti wajah, sikap, dan cara menjawabnya. Lalu menyadari bahwa ia tidak berusaha mengesankan siapapun. Nadira Sekarwati tampak tenang meski sedikit gugup, dan bagi Arya Mahendra Wibowo itu terasa jauh lebih jujur daripada percaya diri yang dibuat-buat. Ia mencatat dalam hati untuk nanti berbicara dengan Bu Rati Lestari dan mendengar pendapatnya, walau sebenarnya ia sudah mulai membentuk penilaian sendiri. Saat wawancara berlanjut, Bu Rati Lestari menjelaskan bahwa tanggung jawab utama Nadira Sekarwati adalah merawat Raka Pradana, menyuapinya, menjaga kebersihannya, dan membantu rutinitas hariannya. Nadira Sekarwati mengangguk, "Saya mengerti." Lalu Bu Rati Lestari menambahkan agar ia ingat bahwa anak itu tidak bereaksi baik pada orang asing dan tidak suka disentuh tiba-tiba. Nadira Sekarwati mendengarkan dengan saksama dan mengangguk lagi, bahkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bijak sehingga Bu Rati Lestari tampak menghargainya. Setelah itu, Nadira Sekarwati diajak tur singkat keliling villa. Mereka melewati dapur, ruang laundry, naik tangga menuju koridor lantai 2 tempat kamar Raka Pradana berada. Semuanya rapi tanpa celah, namun suasananya dingin, seolah sudah bertahun-tahun tak ada tawa di sana. Bu Rati Lestari sempat menyebut pelan bahwa ibu Raka Pradana, Mira Ayu Wicaksono, meninggal tidak lama setelah ia lahir, dan sejak itu Arya Mahendra Wibowo tidak pernah benar-benar sama lagi. Nadira Sekarwati tidak bertanya lebih jauh, tetapi ia mengerti pekerjaannya bukan sekadar bersih-bersih, melainkan ikut hadir dalam keseharian sebuah keluarga yang retak. Di lantai bawah, Arya Mahendra Wibowo terus bergerak tanpa menarik perhatian, membersihkan jendela, memeriksa lampu, dan tetap cukup dekat untuk mendengar. Ia jarang berbicara dengan staf lain, dan semua orang sudah terbiasa dengan sikapnya yang dingin dan menjaga jarak. Setelah tur selesai,
Nadira Sekarwati dibawa ke dapur untuk bertemu koki tua bernama Pak Surya Haryanto. Mereka bertukar sapaan ramah sementara Arya Mahendra Wibowo berada tak jauh, berpura-pura membenahi pintu lemari dan mengamati cara Nadira Sekarwati berinteraksi. Ia sopan, tidak mencari muka, dan yang paling membuat Arya Mahendra Wibowo terkejut. Nadira Sekarwati justru bertanya makanan favorit Raka Pradana dan jam makannya. Bukan menanyakan betapa sulitnya merawat anak itu. Ia fokus pada apa yang disukai anak tersebut, bukan pada apa yang membuatnya merepotkan. Arya Mahendra Wibowo kembali mencatat dalam hati, merasa mungkin gadis ini berbeda dari yang lain, meski ia tetap tidak menurunkan kewaspadaan. Sore itu, Nadira Sekarwati diajak melihat taman dan pintu masuk belakang, dan saat mereka berjalan, Arya Mahendra Wibowo memanfaatkan kesempatan untuk menarik Bu Rati Lestari ke samping dan bertanya lirih apa pendapatnya. Bu Rati Lestari menjawab bahwa Nadira Sekarwati tampak baik, tidak sombong. Itu pertanda bagus, dan ia menanyakan hal yang tepat, bukan cuma tentang pekerjaan tetapi tentang anaknya, membuat Arya Mahendra Wibowo mengangguk diam-diam karena meski belum sepenuhnya percaya, ada sesuatu dari sikap Nadira Sekarwati yang terasa tulus. Di dalam rumah, Nadira Sekarwati bersiap pulang, berterima kasih pada Bu Rati Lestari dan berkata dengan senyum malu-malu bahwa ia berharap segera mendapat kabar. Arya Mahendra Wibowo memandangnya pergi tanpa berkata apa-apa. Karena Nadira Sekarwati sama sekali tidak tahu bahwa pria yang ia lihat membetulkan ini itu adalah pemilik villa dan orang yang akan menentukan masa depannya. Ketika pintu tertutup di belakangnya, Arya Mahendra Wibowo tetap berdiri terpaku, tenggelam dalam pikiran tentang apa yang baru saja ia lihat dan dengar. Hari pertama kerja Nadira Sekarwati dimulai pagi-pagi sekali. Ia datang ke villa dengan seragam bersih dan tas kecil berisi barangnya. Lalu Bu Rati Lestari menyambutnya di pintu dan langsung membawanya ke lantai 2 sambil berkata tegas bahwa hari ini ia tidak perlu melakukan apapun selain mengamati. Raka Pradana tidak bicara, tidak suka disentuh, dan bisa gelisah jika orang mendekat terlalu dekat. Nadira Sekarwati mendengarkan dengan saksama lalu mengangguk, kemudian bertanya pelan, apakah Raka Pradana menyukai jenis musik tertentu atau mainan tertentu? Bu Rati Lestari menjawab singkat bahwa anak itu hanya punya satu mainan yang diputar-putar. Mereka berjalan menyusuri koridor yang sunyi hingga sampai di sebuah kamar dengan jendela-jendela besar. Di dalamnya Raka Pradana duduk di kursi roda menatap cahaya, kedua tangannya memutar sebuah benda kecil berwarna merah berulang-ulang tanpa henti. Dan ia tidak menoleh sedikit pun, hanya bergumam lembut seperti sedang berbisik kepada mainannya. Bu Rati Lestari melemparkan pandangan cepat kepada Nadira Sekarwati lalu keluar dan menutup pintu di belakangnya. Membuat Nadira Sekarwati terpaku beberapa detik karena tidak tahu harus mulai dari mana. Ia teringat peringatan agar tidak mendekat atau menyentuh tiba-tiba, jadi ia tidak menghampiri, melainkan duduk perlahan di atas karpet beberapa meter jauhnya. Dari tasnya, Nadira Sekarwati mengeluarkan buku catatan, beberapa pensil warna, dan sebuah bebek karet kecil yang ia pikir mungkin akan berguna suatu hari nanti. Ia tidak menyapa Raka Pradana, tidak memanggil namanya, hanya mulai menggambar di lantai. Beberapa menit kemudian, ia mulai bersenandung pelan. Bukan lagu yang keras atau ceria, hanya irama yang tenang dan stabil. Sementara Raka Pradana tetap tidak bereaksi, terus memutar mainan di tangannya sambil bergumam dengan tatapan terpaku pada satu titik. Nadira Sekarwati melanjutkan menggambar. Sebuah rumah kecil, lalu sebuah pohon, lalu matahari di sudut kertas. Gerakannya lambat dan tidak mengancam. Ia jarang menatap Raka Pradana, tetapi memastikan anak itu bisa melihat apa yang ia lakukan jika ia mau. Waktu berjalan pelan, namun Nadira Sekarwati tetap sabar. Setelah kira-kira 30 menit, ia mengangkat wajah dan menyadari sesuatu. Raka Pradana berhenti, masih memegang mainan itu tetapi jarinya tidak lagi bergerak, gumamannya pun lenyap, dan kepalanya sedikit berputar, tidak menatapnya langsung, namun jelas mengarah ke posisinya. Nadira Sekarwati pura-pura tidak menyadarinya karena tidak ingin membuatnya kaget. Ia hanya membalik halaman dan mulai menggambar lagi. Kali ini menggambar mainan yang mirip dengan yang dipegang Raka Pradana, sambil tetap bersenandung irama yang sama, berharap anak itu merasa aman atau setidaknya lebih tenang. Bagi Nadira Sekarwati, tujuannya bukan mengubah Raka Pradana atau memaksa kemajuan, melainkan membuat anak itu merasakan bahwa kehadirannya bukan ancaman. Raka Pradana tidak menoleh lagi, tetapi juga tidak kembali bergumam, dan jeda kecil itu berarti ia sudah menyadari keberadaannya. Tepat di luar pintu, Arya Mahendra Wibowo memegang pel, ember, dan sepasang sarung tangan. Ia berniat membersihkan koridor, namun malah membeku menatap melalui kaca sempit di pintu, melihat Nadira Sekarwati duduk tenang di lantai tanpa akting dan tanpa kepura-puraan, serta melihat Raka Pradana duduk di tempat biasanya tetapi dengan perbedaan yang mencolok. Mainan itu tidak diputar secepat tadi. Bahunya tampak lebih rileks, dan gumaman yang biasa mengisi ruangan telah menghilang. Arya Mahendra Wibowo memiringkan kepala, teringat bagaimana para pengasuh sebelumnya selalu mencoba langsung mengajaknya bicara, bersuara keras, mengibaskan mainan di depan wajah, atau menyentuh tanpa aba-aba hingga semuanya berakhir buruk. Tetapi Nadira Sekarwati tidak melakukan satu pun dari itu, bahkan tidak berbicara.
Hanya tetap dekat sambil menggambar dan bersenandung seolah berada bersama Raka Pradana adalah hal paling wajar di dunia. Arya Mahendra Wibowo tidak mengerti caranya, tetapi ia tidak bisa berhenti memperhatikan. Sepanjang pagi Nadira Sekarwati tetap di kamar tanpa tergesa-gesa. Saat tengah hari, Bu Rati Lestari membawakan roti lapis dan air putih. Nadira Sekarwati berbisik terima kasih sambil tetap duduk di lantai dan makan diam-diam. Dan Raka Pradana melirik gerakan itu dari sudut matanya. Namun tidak tampak terganggu sama sekali. Nadira Sekarwati memutuskan melanjutkan apa yang sudah ia lakukan. Ia mengeluarkan sepotong kecil plastisin dan mulai membentuknya menjadi bola. Lalu pelan-pelan mengubahnya menjadi anjing kecil. Kemudian kelinci, menaruh figur-figur itu di samping buku catatannya dan kembali menggambar tanpa menatap Raka Pradana secara langsung. Hanya memastikan figur-figur itu berada dalam jangkauan pandangnya. Pada satu momen, Raka Pradana bergerak sedikit di kursi rodanya. Bukan perubahan besar, hanya penyesuaian kecil. Tetapi Nadira Sekarwati menangkapnya. Itu pertama kalinya ia mengubah posisi saat ada orang lain di dalam kamar, dan bagi Nadira Sekarwati itu sebuah tanda bahwa ia sedang berada di ruangnya tanpa ditolak, dan itu sudah cukup untuk hari itu. Menjelang sore, Bu Rati Lestari kembali dan berkata bahwa Nadira Sekarwati boleh keluar dari kamar. Nadira Sekarwati mengangguk, membereskan barangnya perlahan, lalu berdiri dengan sangat hati-hati agar tidak membuat Raka Pradana terkejut. Sebelum pergi, ia meletakkan salah satu hewan plastisin, anjing kecil, di sebuah rak terdekat, masih cukup jauh dari Raka Pradana namun tetap terlihat. Raka Pradana tidak bereaksi, tetapi juga tidak mengalihkan pandangan, dan Nadira Sekarwati menatapnya sekali lagi sebelum keluar. Di luar, Arya Mahendra Wibowo masih berada di sekitar situ. Nadira Sekarwati tidak tahu bahwa ia mengamati hampir sepanjang waktu, jadi ia hanya tersenyum ramah saat lewat, mengira Arya Mahendra Wibowo hanyalah salah satu staf. Sementara Arya Mahendra Wibowo membalas dengan wajah datar namun penuh pikiran karena ia baru saja melihat sesuatu yang sudah lama tidak ia saksikan. Sekejap ketenangan pada putranya. Di dalam kamar, Raka Pradana mengambil lagi mainan putarnya. Tetapi sebelum memutarnya ia menoleh ke rak tempat anjing kecil itu berada sekarang. Suatu pagi, Nadira Sekarwati mendapat tugas membantu membersihkan taman belakang dekat kamar Raka Pradana. Ia memakai sarung tangan, mengambil sapu, lalu mulai menyapu daun-daun di jalur kecil di samping jendela, sementara matahari bersinar dan taman terasa tenang. Ketika ia membungkuk untuk mengambil ranting-ranting di dekat semak, sesuatu di ambang jendela menarik perhatiannya. Benda kecil, bulat, agak berdebu. Karena penasaran, ia mendekat dan menyadari itu adalah cangkang kerang laut yang sudah tua, bukan hiasan, melainkan benar-benar cangkang asli yang aus dengan garis dan bekas goresan, seolah sudah lama dibiarkan di sana. Nadira Sekarwati memungutnya dengan hati-hati, membersihkan debunya, memutarnya di telapak tangan, lalu menatap ke arah jendela kamar Raka Pradana. Anak itu ada di dalam, duduk di kursi rodanya seperti biasa. Tanpa berpikir panjang, Nadira Sekarwati menyekat cangkang itu dengan kain kecil dari sakunya, masuk ke rumah, dan membawanya ke kamar Raka Pradana dengan gerakan lembut. Saat ia masuk, Raka Pradana tidak menoleh, ia sedang memutar mainannya sambil bergumam pelan seperti biasa. Dan Nadira Sekarwati tidak memotong kebiasaannya itu, hanya berjalan pelan lalu meletakkan cangkang kerang di meja kecil di samping kursinya. Kemudian duduk di karpet pada jarak yang sama seperti sebelumnya. Beberapa menit berlalu, Raka Pradana berhenti memutar mainannya. Matanya tertuju pada cangkang kerang itu, lalu perlahan ia mengulurkan tangan dan mengambilnya dengan sangat hati-hati. Sementara Nadira Sekarwati tidak berkata apa-apa, hanya mengamati. Raka Pradana mengangkat cangkang itu ke telinganya dan menahannya lama, dan raut wajahnya berubah. Tatapannya melunak, lalu untuk sesaat ia tersenyum kecil. Bukan senyum besar yang heboh, tetapi jelas tulus, dan Nadira Sekarwati langsung menyadari arti pentingnya. Cangkang itu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kata-kata. Raka Pradana memegangnya seolah benda itu akrab baginya, seolah memberinya rasa damai, dan Nadira Sekarwati tetap diam, memberinya ruang untuk merasakan apapun yang sedang ia rasakan. Namun menjelang hari itu, Raka Pradana mengalami satu ledakan kecil. Tubuhnya menegang, ia mulai mengayun-ayunkan badan di kursi roda dan mengeluarkan suara-suara panik. Biasanya Bu Rati Lestari atau staf lain akan masuk untuk menenangkannya. Tetapi Nadira Sekarwati sedang dekat dan bergerak cepat. Alih-alih berbicara keras atau mencoba menahan tubuhnya. Ia mengambil cangkang kerang dari meja dan meletakkannya dengan lembut ke dalam tangan Raka Pradana. Awalnya Raka Pradana tidak bereaksi. Tetapi kemudian jari-jarinya menutup rapat cangkang itu. Perlahan ia mengangkatnya ke telinga. Gerakan mengayun di kursi roda berhenti. Dan napasnya berubah menjadi lebih pelan serta teratur. Nadira Sekarwati duduk di lantai di sampingnya tanpa mendekat berlebihan. Lalu menunggu dengan tenang. Raka Pradana bertahan beberapa menit dalam posisi itu, seakan mendengarkan suara dari dalam cangkang. Ketika akhirnya ia menurunkannya, tubuhnya kembali rileks, dan Nadira Sekarwati mengerti bahwa ia menemukan sesuatu yang istimewa.
Cara untuk terhubung dengan Raka Pradana saat kata-kata tidak bisa menjembatani apapun. Itu bukan trik atau teknik terapi yang dibuat-buat, hanya benda sederhana yang entah mengapa mampu memberinya rasa nyaman ketika hal lain gagal. Pada hari-hari berikutnya, Nadira Sekarwati memastikan cangkang kerang itu selalu berada dekat. Ia tidak memaksakannya, hanya meletakkannya di tempat yang bisa dijangkau Raka Pradana. Kadang Raka Pradana mengabaikannya, tetapi di waktu lain, terutama saat lelah atau tertekan, ia mengambilnya sendiri dan kembali menempelkannya ke telinga. Nadira Sekarwati juga mulai menggunakannya sebagai isyarat lembut sebelum mandi atau sebelum menyisir rambut, hal-hal yang biasanya membuat Raka Pradana tegang. Ia memperlihatkan cangkang itu terlebih dulu, dan cangkang itu seolah menjadi cara diam-diam untuk mengatakan bahwa semuanya aman, dan sebagian besar waktu cara itu berhasil. Raka Pradana merespons dengan lebih tenang dan lebih mudah menerima rutinitas. Nadira Sekarwati tidak pernah berpura-pura paham persis mengapa itu bekerja. Ia hanya mengamati dan belajar, dan setiap kali Raka Pradana mengambil cangkang itu dengan kemauannya sendiri, ia merasakan sebuah kemajuan kecil, tidak spektakuler, tetapi nyata. Karena Raka Pradana mulai membiarkannya masuk ke dunianya walau sedikit, dan Nadira Sekarwati pun mulai merasa semakin terikat dengannya. Suatu sore, Arya Mahendra Wibowo lewat di depan kamar Raka Pradana sambil membawa map. Pintunya sedikit terbuka, dan ia berhenti ketika mendengar ketukan lembut. Saat menengok ke dalam, ia melihat Nadira Sekarwati duduk di lantai dengan tenang, menunjukkan buku cerita bergambar kepada Raka Pradana. Sementara anak itu menahan cangkang kerang di dekat telinganya. Raka Pradana tampak damai, tidak gelisah dan tidak menjauh. Dan selama beberapa detik Arya Mahendra Wibowo berdiri terpaku saat sesuatu yang aneh dan berat mengembang di dadanya. Tidak ada yang memakai cangkang itu sejak istrinya, Mira Ayu Wicaksono, meninggal. Dulu Mira Ayu Wicaksono suka mengoleksi cangkang kerang dari perjalanan sebelum Raka Pradana lahir, dan cangkang yang satu ini adalah miliknya. Setelah ia tiada, Arya Mahendra Wibowo menaruhnya di ambang jendela dan tidak pernah menyentuhnya lagi. Ia tidak menyangka Raka Pradana bisa mengingatnya, tetapi jelas ada sesuatu dari benda itu yang masih tertinggal. Melihat putranya menemukan ketenangan dari sesuatu yang pernah menjadi milik ibunya menghantam Arya Mahendra Wibowo begitu dalam hingga ia tidak mampu berkata apa-apa. Namun adegan itu melekat di kepalanya sepanjang hari. Nadira Sekarwati sama sekali tidak tahu semua itu. Baginya itu hanya cangkang kerang tua yang ia temukan saat bersih-bersih, benda sederhana yang bisa memancing senyum kecil dari Raka Pradana. Tanpa sadar, ia menyentuh sesuatu yang lebih dalam, sebuah ingatan, sebuah sambungan antara ibu dan anak yang terkubur bertahun-tahun. Dan setiap kali cangkang itu dipakai, bukan hanya Raka Pradana yang terbantu, tetapi rumah itu pun terasa hidup kembali. Arya Mahendra Wibowo mulai menyadari hal-hal lain. Anak yang dulu menolak menatap siapapun kini mulai memutar kepala dan bereaksi. Kesabaran Nadira Sekarwati tidak berisik atau dramatis, ia tidak bicara tentang keajaiban atau pencapaian besar, ia hanya mengamati dan menyesuaikan diri. Dan justru karena itu ia berhasil menjangkau Raka Pradana dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan siapapun sebelumnya. Arya Mahendra Wibowo mulai mempertanyakan dinding-dinding yang ia bangun sendiri. Bertanya-tanya bagaimana seorang pendatang seperti Nadira Sekarwati bisa membuat begitu banyak perubahan dalam waktu sesingkat itu. Sementara Nadira Sekarwati tetap belum mengetahui kisah di balik cangkang kerang tersebut. Belum sekarang, ia hanya tahu benda itu membantu Raka Pradana. Dan itu sudah cukup baginya. Arya Mahendra Wibowo masih terus berpura-pura sebagai petugas perawatan villa, selalu memakai pakaian sederhana yang sama, celana jeans lusuh, topi, dan jaket tua, dengan tangan yang hampir selalu memegang kain lap atau ember agar ia tampak biasa dan mudah luput dari perhatian. Namun belakangan Nadira Sekarwati mulai lebih sering menyapanya. Saat istirahat singkat, ia tersenyum dan mengangguk, kadang menawarkan teh hangat atau bertanya apakah ia perlu bantuan mengangkat sesuatu. Awalnya Arya Mahendra Wibowo menjawab seperlunya dengan kalimat pendek karena ia tidak ingin terlalu dekat, tetapi perlahan sikap Nadira Sekarwati yang tulus dan hormat membuatnya menurunkan kewaspadaan. Berbeda dari orang lain yang kerap mengabaikan atau meremehkan staf rumah, Nadira Sekarwati berbicara padanya seolah mereka setara. Suatu sore ketika mereka berada di koridor servis, Nadira Sekarwati duduk di sebuah anak tangga dekat dinding dan memulai percakapan. Bertanya dengan rasa ingin tahu apakah ia sudah lama bekerja di sana. Arya Mahendra Wibowo menjawab mengelak bahwa sudah lumayan. Lalu Nadira Sekarwati menambahkan sambil menatap sekeliling bahwa tempat seperti ini pasti terasa sepi kadang-kadang. Dan Arya Mahendra Wibowo hanya mengangkat bahu, mengiyakan bahwa memang begitu. Ia tidak pergi seperti biasanya. Dan percakapan mereka pun mulai menjadi lebih sering. Nadira Sekarwati tidak memaksa, tetapi setiap kali ada waktu luang ia mengobrol tentang hal-hal sederhana. Cuaca, taman, atau apa yang dilakukan Raka Pradana hari itu, bahkan pernah berkomentar bahwa villa itu begitu sunyi sampai kadang terasa seperti museum, bukan rumah. Arya Mahendra Wibowo spontan tertawa kecil, terkejut pada dirinya sendiri karena itu pertama kalinya ia tertawa di depan orang lain setelah berbulan-bulan. Nadira Sekarwati ikut tersenyum lalu melanjutkan bercerita tentang masa kecilnya di Purwokerto, Jawa Tengah,
tentang orang tuanya yang hidup pas-pasan dan bagaimana sejak kecil ia belajar merawat orang lain, serta bahwa ia pernah bekerja di berbagai rumah namun tidak ada yang seperti villa ini. Arya Mahendra Wibowo mendengarkan sambil tetap berlagak membersihkan wastafel atau membetulkan lampu. Karena Nadira Sekarwati tidak tahu ia adalah pemilik villa, ia tidak memperlakukannya berbeda hanya karena status, dan itu sesuatu yang baru bagi Arya Mahendra Wibowo. Anehnya membuatnya merasa nyaman. Suatu hari ketika mereka melipat handuk bersama di ruang laundry, Nadira Sekarwati membuka diri lebih jauh, mengaku bahwa ia selalu merasakan sesuatu yang khusus saat membantu anak-anak yang kesulitan berbicara atau terhubung. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa itu hal yang memang harus ia lakukan. Arya Mahendra Wibowo bertanya apakah ia pernah mempelajarinya. Dan Nadira Sekarwati menjawab sambil tersenyum bahwa belum secara formal. Namun ia ingin suatu hari nanti bisa kuliah, ikut kelas malam, dan menabung cukup. Arya Mahendra Wibowo berhenti sejenak dengan spray terlipat di tangannya. Menatap Nadira Sekarwati beberapa detik lalu mengangguk pelan dan berkata tenang bahwa ia yakin Nadira Sekarwati akan sangat bagus dalam hal itu. Nadira Sekarwati tersenyum dan mengucapkan terima kasih, dan momen itu menempel di benaknya lebih kuat daripada yang ia duga. Ia menyadari Nadira Sekarwati bukan sekadar pekerja yang menjalankan tugas, melainkan seseorang yang punya kedalaman, kebaikan, dan tujuan. Setiap kali Nadira Sekarwati berbicara, Arya Mahendra Wibowo ingin berkata lebih banyak, tetapi selalu menahan diri karena ia tidak ingin merusak kebohongan. Bagi Nadira Sekarwati, ia masih hanya petugas perawatan, dan sebagian dari dirinya ingin mempertahankan itu. Pada suatu sore yang tenang, Nadira Sekarwati menemukan Arya Mahendra Wibowo sedang membersihkan bingkai jendela di koridor dekat kamar Raka Pradana. Ia duduk tak jauh lalu mulai menceritakan perkembangan anak itu, mengatakan bahwa Raka Pradana kini lebih sering merespons, kadang menatapnya, dan mulai menerima rutinitas kecil seperti menyisir rambut atau mencuci tangan. Serta ia merasa mereka sedang membangun sesuatu yang nyata. Lalu Nadira Sekarwati menambahkan sesuatu yang tidak terduga. Ia mengatakan kepada Arya Mahendra Wibowo bahwa berada dekat Raka Pradana menimbulkan perasaan aneh. Seolah ada bagian yang hilang di dalam dirinya akhirnya menemukan sesuatu untuk terhubung. Ia menatap tangan sendiri dan berkata lirih bahwa ia tidak bisa menjelaskannya. Rasanya seperti sesuatu di dalam Raka Pradana berbicara dengan sesuatu di dalam dirinya. Arya Mahendra Wibowo diam, tetapi kata-kata itu menghantamnya sangat dalam. Karena ia sudah merasakan kesepian yang sama selama bertahun-tahun. Mendengar Nadira Sekarwati mengungkapkannya dengan sederhana mengguncang sesuatu di dadanya. Sampai ia tidak tahu harus merasa bahagia atau takut. Tanpa disadari, Nadira Sekarwati sedang mendekat pada Raka Pradana dan juga pada dirinya. Dan Arya Mahendra Wibowo mulai merasa terbelah. Semakin hari Nadira Sekarwati memandangnya sebagai orang yang bukan dirinya. Mempercayainya, menceritakan pikiran, harapan, bahkan ketakutannya, padahal semua itu berdiri di atas kebohongan. Ia bukan sekadar petugas perawatan. Ia orang yang merekrutnya, yang mengujinya, yang mengamatinya seperti orang asing, dan semakin banyak Nadira Sekarwati bicara, semakin jelas bagi Arya Mahendra Wibowo bahwa kebohongan itu bisa melukai jika terbongkar terlambat. Namun di saat yang sama ia tidak ingin mematahkan ikatan sunyi yang sedang mereka bangun. Untuk pertama kalinya sejak Mira Ayu Wicaksono meninggal dan sejak diagnosis Raka Pradana, ada seseorang yang membuat Arya Mahendra Wibowo merasa hidup lagi. Ia mendapati dirinya tersenyum setelah berbicara dengan Nadira Sekarwati, atau mengulang beberapa kalimatnya di kepala, hal yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan, tetapi bersembunyi di balik topeng. Petugas perawatan juga berarti ia tidak bisa jujur. Ia tidak bisa berterima kasih dengan terbuka atas semua yang dilakukan Nadira Sekarwati untuk Raka Pradana, atau mengatakan betapa besar artinya bagi dirinya secara pribadi. Suatu malam, setelah hampir semua staf kembali ke kamar masing-masing dan villa menjadi sunyi, Nadira Sekarwati dan Arya Mahendra Wibowo bertemu saat membersihkan koridor yang sama. Awalnya mereka bekerja tanpa bicara, lalu Nadira Sekarwati kembali membahas cangkang kerang milik Raka Pradana, tentang bagaimana hal-hal kecil kadang lebih berarti daripada usaha besar. Sementara Arya Mahendra Wibowo hanya mendengarkan dan sesekali mengangguk. Ketika Nadira Sekarwati selesai, ia menatapnya dengan senyum lembut dan berkata bahwa ia pendengar yang baik, bahkan lebih baik daripada kebanyakan orang. Arya Mahendra Wibowo hanya tersenyum tipis dan memalingkan wajah, karena di dalam dirinya ia makin terbelah. Setiap kata dari Nadira Sekarwati membuatnya ingin mengatakan kebenaran, tetapi rasa takut menahannya, dan ia terus bertanya-tanya apakah jika Nadira Sekarwati tahu siapa dirinya sebenarnya, ia masih akan berbicara dengan cara yang sama, masih akan tertawa, berbagi kisah, dan membuka hatinya. Saat Nadira Sekarwati kembali ke tugasnya, Arya Mahendra Wibowo berdiri beberapa detik tanpa bergerak, menatap pel di tangannya lalu menatap koridor tempat Nadira Sekarwati menghilang, merasakan dadanya makin berat dari hari ke hari. Sore itu Nadira Sekarwati membersihkan ruang kerja. Ruangan itu sunyi, dipenuhi rak-rak tinggi, bingkai-bingkai berdebu, dan map yang tersusun rapi di atas meja kayu. Dan ia diminta mengelap debu dari rak serta mengatur beberapa buku berdasarkan kategori.
Saat memindahkan beberapa jilid, ia melihat sesuatu di balik deretan ensiklopedia. Sebuah bingkai kecil yang tersembunyi tertutup lapisan debu tipis. Karena penasaran, Nadira Sekarwati menariknya hati-hati dan menatapnya, menemukan foto lama seorang perempuan kira-kira di usia 20-an dengan mata hangat dan senyum lembut, mata yang sama seperti Raka Pradana. Tatapan manis namun jauh, tanpa nama dan tanpa catatan. Nadira Sekarwati memandangi foto itu beberapa detik, tidak mengerti mengapa disembunyikan di belakang buku. Lalu mengusap kaca dengan lengan bajunya sambil terus menatap, merasa yakin perempuan itu penting. Tanpa banyak berpikir, ia memutuskan menunjukkan foto itu kepada Raka Pradana. Masuk ke kamarnya dalam diam seperti biasa, dan mendapati Raka Pradana duduk di dekat jendela sambil memutar mainan di tangannya. Nadira Sekarwati tidak langsung berbicara. Ia berjalan pelan dan duduk di lantai dekat kursi roda Raka Pradana, lalu menaruh bingkai foto itu di depannya agar Raka Pradana bisa melihatnya. Awalnya Raka Pradana tidak menyadari apapun, ia tetap memutar mainannya, tenggelam di dunianya sendiri. Tetapi setelah sekitar 1 menit matanya bergerak sedikit, ia berhenti memutar, dan tatapannya mengarah ke foto itu. Ia tidak berkedip, hanya menatap wajah perempuan di dalam bingkai. Nadira Sekarwati mengamati dengan sangat teliti. Mata Raka Pradana terbuka lebar dan ia terlihat begitu fokus. Lalu, sangat pelan, Raka Pradana mengulurkan tangan dan menyentuh kaca dengan telapak kecilnya. Jari-jarinya menempel lembut tepat di wajah perempuan itu. Ia tidak mengucapkan kata yang jelas, tetapi ada bunyi pelan keluar dari bibirnya, gumaman singkat yang rendah. Nadira Sekarwati tidak memahami kata-katanya. Itu bukan bahasa yang jelas, tetapi juga bukan keheningan, dan ia memilih menunggu tanpa berkata apa-apa, membiarkan Raka Pradana bersama foto itu selama yang ia butuhkan. Raka Pradana tidak menoleh dan tidak meminta apapun, namun tangannya bertahan di atas bingkai hampir 1 menit penuh, dan itu saja sudah cukup memberitahu Nadira Sekarwati bahwa sesuatu telah berubah. Ketika akhirnya Raka Pradana melepaskan foto itu, Nadira Sekarwati mengambilnya dengan hati-hati dan menaruhnya di meja dekat kursi roda agar tetap terlihat olehnya. Beberapa saat kemudian, Nadira Sekarwati turun menyusuri koridor dan menemukan Bu Ratih Lestari sedang melipat handuk di ruang laundry. Sambil memegang bingkai itu, Nadira Sekarwati bertanya pelan siapa perempuan itu. Bu Ratih Lestari melirik sekilas dan menjawab datar bahwa itu Mira Ayu Wicaksono, ibu Raka Pradana, yang meninggal saat melahirkan. Nadira Sekarwati tidak segera menjawab, perutnya terasa mengeras, ia menatap foto itu lagi dan memikirkan Raka Pradana. Anak itu tidak pernah mengenal ibunya. Karena sang ibu pergi sebelum ia sempat mengenali wajahnya, suaranya, atau pelukannya, dan potongan-potongan cerita mulai menyatu. Kekosongan itu bukan hanya bagian dari rumah, tetapi juga bagian dari Raka Pradana. Nadira Sekarwati kembali ke kamarnya dan duduk di tepi ranjang, masih memegang bingkai, dengan beban penemuan itu menancap di dadanya. Ia memikirkan sikap Raka Pradana, keheningannya, penolakannya terhadap sentuhan, dan caranya menaruh perhatian begitu dalam pada benda-benda dibanding orang. Kini ia tahu Raka Pradana tidak pernah merasakan dekapan ibunya, tidak pernah mendengar namanya disebut dengan suara ibunya, dan itu membuat semuanya terasa jauh lebih menyakitkan untuk dipahami. Nadira Sekarwati mulai melihat tindakan Raka Pradana bukan hanya sebagai bagian dari spektrum autisme, tetapi juga sebagai tanda sesuatu yang lebih dalam, pencarian sunyi akan hal yang tidak pernah ia miliki. Pelukan seorang ibu, suara yang menenangkan, hangatnya dipeluk dan dipangku. Mungkin, tanpa sadar, Raka Pradana selama ini mencarinya, dan mungkin, hanya mungkin, ia merasakan sekelumit rasa itu dalam kehadiran Nadira Sekarwati. Bukan karena Nadira Sekarwati berniat menggantikan siapapun, melainkan karena ia hadir dengan tenang, sabar, dan lembut, memberikan tanpa sadar sesuatu yang sudah hilang sejak awal. Sejak hari itu, Nadira Sekarwati membiarkan foto Mira Ayu Wicaksono tetap berada di kamar Raka Pradana, dekat mainan-mainan. Ia tidak pernah membahasnya lagi, tetapi ia melihat Raka Pradana kadang menatapnya, tidak setiap hari menyentuhnya, namun jelas gambar itu meninggalkan jejak. Nadira Sekarwati juga memperhatikan bahwa di saat-saat sunyi, Raka Pradana sering mengarahkan mata ke bingkai itu sebelum ia kembali tenang. Seolah wajah perempuan di foto memberi penghiburan meski ia mungkin tidak sepenuhnya mengerti siapa perempuan itu. Perawatan Nadira Sekarwati pun menjadi semakin halus, ia memperhatikan setiap reaksi kecil, setiap jeda, setiap gerak di mata Raka Pradana. Arya Mahendra Wibowo tidak pernah berkomentar tentang foto itu yang kini kembali muncul di kamar Raka Pradana. Tetapi Nadira Sekarwati yakin ia pasti melihatnya. Jika ia merasakan sesuatu, ia menyimpannya sendiri, dan Nadira Sekarwati pun tidak pernah menyebutkannya, menghormati keheningan yang menyelimuti topik itu meski kepalanya dipenuhi pertanyaan. Kini Nadira Sekarwati paham bahwa rasa sakit Raka Pradana melampaui kondisinya. Itu berasal dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah harus dialami anak manapun. Suatu sore, saat Nadira Sekarwati melipat pakaian bersih milik Raka Pradana, ia menyaksikan momen kecil yang mengubah cara ia memandang segalanya.
Raka Pradana duduk di dekat jendela dengan foto Mira Ayu Wicaksono terlihat jelas, lalu ia memutar kepala ke arah Nadira Sekarwati, menatapnya lebih lama dari biasanya. Ia tidak bicara, tetapi mengulurkan tangan pelan, bukan untuk menyentuh, melainkan untuk mengenali. Nadira Sekarwati tidak bergerak tergesa. Ia tersenyum dan meletakkan salah satu boneka lembut di pangkuan Raka Pradana, lalu duduk di sampingnya. Tidak ada kata-kata yang diucapkan karena memang tidak diperlukan. Namun di dalam keheningan itu sesuatu telah berubah. Nadira Sekarwati tidak lagi sekadar pengasuh lain. Ia menjadi sosok yang dipercaya Raka Pradana. Seseorang yang membawa sepotong kecil dari apa yang selalu hilang. Foto itu tetap berada di kamar, bukan sebagai dekorasi, melainkan pengingat sunyi tentang seorang perempuan yang tidak pernah benar-benar dikenal Raka Pradana. Tetapi entah bagaimana masih terasa kehadirannya. Dan Nadira Sekarwati, menyadari hal itu, mulai merawatnya bukan hanya dengan kesabaran, melainkan dengan sesuatu yang lebih mendekati kasih. Semua itu memuncak pada suatu malam ketika badai besar menghantam kawasan puncak Bogor, Jawa Barat dengan angin kencang dan petir menggelegar. Suara hujan menampar jendela memenuhi villa, dan sebagian besar staf sudah berada di kamar masing-masing. Nadira Sekarwati sedang di dapur menuang segelas air putih ketika ia mendengar jeritan pertama. Tajam dan putus asa. Disusul bunyi hantaman keras berulang pada kayu atau besi. Tanpa berpikir, ia berlari naik tangga. Di koridor dekat kamar Raka Pradana, ia melihat dua staf berdiri di depan pintu kebingungan. Dan di dalam kamar Raka Pradana sedang berada di puncak krisis. Ia menangis, menjerit, menghantam sisi kursi roda, kedua tangannya memukul sandaran tangan berulang-ulang, wajahnya merah, tubuhnya kaku, sementara tak ada yang bergerak untuk menenangkannya. Nadira Sekarwati menerobos masuk mengabaikan kebisingan, berlutut di depan Raka Pradana yang gemetar, lalu petir mengguncang rumah dari luar, tanpa ragu Nadira Sekarwati merangkul tubuh kecil itu dengan kedua lengannya. Pada awalnya Raka Pradana melawan, mendorong dan menendang untuk melepaskan diri, tetapi Nadira Sekarwati tidak melepasnya. Ia membisikkan kata-kata lembut di telinganya bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ia ada di sini, bahwa ia aman. Pelukannya tidak mengendur bahkan ketika Raka Pradana memukul bahunya atau menarik rambutnya, karena Nadira Sekarwati tahu sebelumnya anak itu tidak pernah membiarkan kontak seperti ini. Namun malam itu berbeda. Ketakutannya memuncak dan ia terjebak dalam paniknya sendiri, sementara badai di luar membuat segalanya semakin buruk. Tubuh Raka Pradana masih bergetar, tetapi perlahan tangannya berhenti menghantam. Napasnya menjadi lebih lambat dan lebih dalam, dan Nadira Sekarwati terus memeluknya dengan pipinya menempel lembut pada pipi anak itu. Staf lain menatap dari koridor, membeku dan tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa detik kemudian Arya Mahendra Wibowo muncul berlari, masih memakai sarung tangan kerja dan memegang kain lap, lalu ia terpaku di ambang pintu karena apa yang ia lihat menghentikannya sepenuhnya. Putranya hening dalam pelukan Nadira Sekarwati, tanpa menjerit, tanpa menangis, hanya bernapas. Arya Mahendra Wibowo tidak bergerak, matanya membelalak dan dadanya sesak. Sesaat ia merasa tak berguna, itu anaknya, yang ia besarkan sendiri, yang sudah ia coba tenangkan berkali-kali tanpa hasil. Dan kini Nadira Sekarwati, orang yang baru dikenalnya beberapa minggu, menggendong Raka Pradana seakan ia sudah mengenalnya seumur hidup. Arya Mahendra Wibowo menjatuhkan kain lap dari tangannya, masih memakai sarung tangan tetapi ia tidak peduli, lalu melangkah pelan ke depan dan berhenti lagi karena ia tidak ingin merusak momen itu. Kepala Raka Pradana kini bersandar di bahu Nadira Sekarwati. Tubuh Raka Pradana kini lemas, bukan karena kelelahan, melainkan karena ia sudah tenang. Nadira Sekarwati mengusap punggungnya dengan lembut sambil terus berbisik menenangkan. Sampai tiba-tiba sesuatu terjadi yang membuat Nadira Sekarwati dan Arya Mahendra Wibowo sama-sama terpaku. Dengan suara lemah dan terputus-putus, Raka Pradana berbisik satu kata saja, "Cangkang." Suaranya nyaris tak terdengar, tetapi jelas, mata Nadira Sekarwati langsung berkaca-kaca, sementara Arya Mahendra Wibowo mundur setapak menahan napas, karena kata itu terasa lebih berat daripada apapun yang pernah diucapkan Raka Pradana sebelumnya. Nadira Sekarwati tidak menangis keras. Ia hanya membiarkan air mata mengalir diam-diam sambil tetap memeluk Raka Pradana saat anak itu beristirahat, tanpa kata-kata, tanpa reaksi berlebihan. Arya Mahendra Wibowo bersandar pada kusen pintu, satu tangannya menempel di dinding, menunduk menatap lantai sambil mencoba menahan emosinya. Namun ia tidak mampu. Pemandangan di hadapannya memecahkan sesuatu di dalam dirinya. Bertahun-tahun ia membangun tembok tanpa perasaan, tanpa kerentanan, hanya kontrol, tetapi kini tembok itu mulai retak. Raka Pradana bukan sekadar bersuara. Ia menyebut cangkang, benda yang diberikan Nadira Sekarwati, benda yang dulu milik Mira Ayu Wicaksono. Itu bukan bunyi acak, itu punya makna. Nadira Sekarwati mengangkat wajah perlahan dan melihat Arya Mahendra Wibowo berdiri di sana. Ia masih mengira pria itu hanyalah petugas perawatan, tetapi ia bisa menangkap emosi di wajahnya. Seorang lelaki yang terbelah antara bangga dan nyeri, dan keheningan di antara mereka terasa berat sekaligus dipenuhi sesuatu yang nyata.
Beberapa menit kemudian Raka Pradana tertidur di pelukan Nadira Sekarwati. Nadira Sekarwati mengembalikannya pelan-pelan ke kursi roda, memastikan posisinya nyaman, menyeka wajah dengan lengan baju, lalu berdiri. Arya Mahendra Wibowo akhirnya masuk ke kamar. Ia tidak berkata apa-apa pada awalnya, hanya menatap Raka Pradana yang tenang dan beristirahat, kemudian dengan suara sangat pelan ia berbisik, dia belum pernah begitu sebelumnya, dan Nadira Sekarwati mengangguk dengan suara yang pecah ketika menjawab lirih bahwa ia tahu. Nadira Sekarwati tidak bertanya mengapa Arya Mahendra Wibowo ada di situ atau mengapa ia tampak begitu terguncang. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata ia tidak perlu memaksa. Arya Mahendra Wibowo berlutut di sisi Raka Pradana dan menyentuh tangan kecil itu dengan lembut. Raka Pradana tidak terbangun, dan Nadira Sekarwati memandang dengan bingung namun terharu. Di kamar kecil itu, dengan badai masih mengamuk di luar, mereka bertiga seperti dikelilingi sesuatu yang dalam. Keterhubungan, luka, dan pemulihan bercampur menjadi satu. Arya Mahendra Wibowo menatap Nadira Sekarwati sejenak, bibirnya terbuka seolah ingin berkata sesuatu. Tetapi tak ada kata yang keluar, ia hanya mengangguk perlahan lalu berdiri. Mereka keluar dari kamar bersama, berjalan pelan menyusuri koridor tanpa bicara. Nadira Sekarwati tidak mendesaknya dengan pertanyaan, namun ia bisa merasakan ada beban besar yang dipikul Arya Mahendra Wibowo di dalam dadanya. Nadira Sekarwati masih memandangnya sebagai petugas perawatan, tetapi malam itu ada sesuatu dari kehadirannya yang terasa berbeda, lebih pribadi, lebih terlibat. Arya Mahendra Wibowo mengantarnya sampai ujung koridor, lalu berhenti dan berkata pelan namun sungguh-sungguh, "Terima kasih," dan Nadira Sekarwati memberi senyum tipis sambil mengangguk, menjawab bahwa Raka Pradana hanya butuh seseorang. Setelah itu mereka tidak banyak bicara. Nadira Sekarwati kembali ke kamarnya dengan tubuh lelah dan kepala penuh pertanyaan, sementara Arya Mahendra Wibowo tinggal sendirian sejenak menatap jendela koridor yang dihantam hujan. Tangan bergetar halus, karena momen itu telah mengubah segalanya. Raka Pradana sudah berbicara, Nadira Sekarwati berhasil menjangkaunya. Dan Arya Mahendra Wibowo tidak bisa lagi berpura-pura hanya menjadi penonton. Secara emosional, penyamaran Arya Mahendra Wibowo mulai runtuh, tetapi rahasianya masih aman. Untuk saat ini kebenaran tetap tersembunyi meski hal-hal lain mulai berubah. Pagi itu berjalan seperti biasa ketika Nadira Sekarwati masuk ke dapur dan mengambil nampan sarapan untuk Raka Pradana. Semangkuk kecil bubur havermut hangat, sendok, serbet, dan segelas jus apel. Ia naik ke lantai 2 dan membuka pintu kamar Raka Pradana dengan lembut. Anak itu sudah bangun, duduk di kursi roda dekat jendela, dan matanya langsung berbinar saat melihat Nadira Sekarwati. Nadira Sekarwati menyapa pelan, "Selamat pagi, Raka Pradana," sambil meletakkan nampan di meja dekatnya. Raka Pradana mengeluarkan gumaman lembut disertai senyum kecil. Nadira Sekarwati mendorong kursi rodanya sedikit lebih dekat ke meja, duduk di sampingnya, lalu menyuapkan sesendok bubur. Raka Pradana menerimanya tanpa protes, dan itu saja sudah sebuah kemajuan. Di sela-sela suapan, Nadira Sekarwati membuat ekspresi lucu, dan Raka Pradana terkekeh kecil. Tawanya mengisi ruangan, memberi hidup pada kamar itu. Lalu tiba-tiba, tanpa peringatan, Raka Pradana menunjuk Nadira Sekarwati dengan tangan kecilnya dan berkata pelan namun jelas, "Aku ingin kamu jadi ibuku." Nadira Sekarwati membeku dengan sendok masih di tangannya. Matanya bertemu mata Raka Pradana yang terbuka lebar karena ia sendiri terkejut. Ia berkedip cepat tidak yakin apakah ia mendengar benar. Tetapi Raka Pradana mengulanginya dengan lebih jelas, "Aku ingin kamu jadi ibuku." Suaranya tidak keras namun tegas, dan kamar itu seketika sunyi. Arya Mahendra Wibowo, yang sejak tadi menyapu diam-diam di sudut kamar dengan penyamarannya sebagai petugas perawatan, tanpa sengaja menjatuhkan sapu. Gagang kayu menghantam lantai dengan bunyi keras, namun tidak ada yang bergerak. Nadira Sekarwati sempat melirik Arya Mahendra Wibowo sekilas lalu kembali menatap Raka Pradana. Jantungnya berdebar kencang, matanya mulai basah, tetapi ia tidak ingin menangis di depan anak itu. Ia tersenyum, menggenggam tangan Raka Pradana dengan lembut, lalu berkata hangat bahwa Raka Pradana punya tempat yang sangat istimewa di hatinya. Memanggilnya dengan panggilan sayang. Raka Pradana tersenyum puas, tidak mengerti sepenuhnya berat kata-katanya, tetapi orang dewasa di ruangan itu memahaminya. Arya Mahendra Wibowo cepat membalik badan seolah hendak mengambil sapu. Namun ia tidak langsung bergerak. Punggungnya menghadap mereka, bahunya tegang, tenggorokannya tercekat, dan matanya terasa panas. Kalimat Raka Pradana itu seperti pukulan sekaligus pelukan. Arya Mahendra Wibowo selalu tahu putranya menyimpan kekosongan yang dalam, sesuatu yang tak bisa ia ucapkan sepenuhnya. Tetapi mendengarnya terucap lantang membuatnya menjadi nyata dengan cara yang baru. Ini bukan sekadar ketiadaan seorang ibu, melainkan hadirnya seseorang yang membuat Raka Pradana merasa aman, terlihat, dan dicintai. Nadira Sekarwati masih duduk di sisi Raka Pradana, menyeka setetes air mata saat anak itu tidak melihat. Ia berusaha menjaga momen tetap tenang tanpa membuatnya menjadi sesuatu yang terlalu besar. Tetapi di dalam dirinya emosi meluap,
karena Raka Pradana baru saja mengucapkan satu kalimat utuh yang penuh makna dan perasaan. Itu saja sudah luar biasa, namun pilihan kalimatnya membuatnya mustahil dilupakan. Beberapa detik kemudian Arya Mahendra Wibowo keluar dari kamar tanpa berkata apa-apa, berjalan menyusuri koridor, turun tangga, lalu keluar ke taman belakang villa. Udara terasa sejuk, langit mendung, tetapi ia tidak peduli. Ia butuh bernapas. Ia duduk di bangku dekat pohon tua, tempat yang dulu sering dipakai Mira Ayu Wicaksono untuk membaca sebelum Raka Pradana lahir. Arya Mahendra Wibowo memejamkan mata dan menyandarkan tubuh, dan ingatan tentang Mira Ayu Wicaksono datang seperti gelombang. Senyumnya, suaranya, cara ia berbicara pada anak yang belum lahir. Membayangkan akan menjadi ibu seperti apa kelak. Mira Ayu Wicaksono tidak pernah mendapat kesempatan menjadi ibu yang ia impikan, dan kini, bertahun-tahun kemudian, putranya menatap perempuan lain, seorang pendatang yang lembut dan sabar, lalu memanggilnya ibu. Arya Mahendra Wibowo tidak merasakan marah, yang ia rasakan justru perih dan syukur sekaligus, karena ada sesuatu yang sedang pulih di villa itu, sesuatu yang dalam, dan itu bukan hanya pada Raka Pradana, melainkan pada dirinya juga. Di kamar, Nadira Sekarwati melanjutkan menyuapi Raka Pradana pelan-pelan. Anak itu tenang, lebih rileks dari biasanya, dan setelah bubur havermutnya habis, ia mencondongkan tubuh dengan lembut lalu menyandarkan kepala di lengan Nadira Sekarwati. Nadira Sekarwati tidak bergerak, membiarkannya tetap begitu sambil membelai rambutnya dengan penuh kelembutan. Di dalam kepalanya, kalimat Raka Pradana terus bergema. Namun ia tidak memaknainya sebagai pengganti ibunya yang sebenarnya, melainkan sebagai tanda bahwa Raka Pradana sedang membuka pintu, meraih koneksi dengan caranya sendiri. Sebuah langkah raksasa bagi anak yang dulu akan menjerit jika seseorang mendekat terlalu cepat, dan kini justru meminta kedekatan meski belum sepenuhnya memahami bobot kata-katanya. Nadira Sekarwati menoleh mengitari kamar, foto Mira Ayu Wicaksono masih berada di atas rak, dan Nadira Sekarwati meliriknya sebentar, seolah membagi momen itu dengan almarhumah Ibu Mira yang tak pernah ia kenal. Lalu ia merasa terhormat bukan karena sebuah sebutan, melainkan karena kepercayaan yang diberikan Raka Pradana. Sementara itu Arya Mahendra Wibowo tetap di luar cukup lama, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ketika ia kembali, villa sudah sunyi lagi, dan ia kembali melewati kamar Raka Pradana lalu melihat Nadira Sekarwati sedang membereskan nampan. Nadira Sekarwati menatapnya dan memberi senyum ramah. Arya Mahendra Wibowo mengangguk tanpa berkata apapun. Namun ada sesuatu yang sudah berubah di antara mereka meski tak satu pun menyebutkannya. Malam itu, Arya Mahendra Wibowo duduk di ruang kerja pribadinya dan menatap sebuah laci yang selalu tertutup. Di dalamnya ada foto-foto lama, beberapa surat, dan sebuah amplop kecil dengan tulisan tangan Mira Ayu Wicaksono. Ia membukanya untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Surat itu berisi mimpi-mimpinya tentang ibu seperti apa yang ingin ia menjadi. Dan saat Arya Mahendra Wibowo membacanya, air mata mengalir di pipinya. Ia melipat surat itu, menyimpannya kembali, lalu berbisik pelan bahwa semuanya baik-baik saja dan Nadira Sekarwati sudah melakukannya dengan baik. Keesokan paginya, Arya Mahendra Wibowo tidak mengenakan pakaian kerja penyamarannya. Ia memakai baju dirinya sendiri, tetapi tetap mengamati dari jauh ketika Raka Pradana menyambut Nadira Sekarwati dengan senyum yang seakan berkata ia merasa aman bersamanya. Dan itu sudah cukup. Namun Nadira Sekarwati sejak beberapa waktu mulai merasakan ada yang janggal. Awalnya ia tidak mempertanyakannya karena pria yang mengaku petugas perawatan itu selalu berada di dekat, selalu mendengar, selalu muncul setiap kali terjadi sesuatu yang penting, dan Nadira Sekarwati sempat mengira ia hanya orang yang sangat peduli pada villa atau pada Raka Pradana. Tetapi kemudian ia mulai menangkap hal-hal lain. Tidak ada yang benar-benar memberi perintah padanya, dan ketika Bu Ratih Lestari memberikan saran, ia sering mengabaikannya atau menatap Bu Ratih Lestari dengan cara yang membuatnya terdiam. Suatu sore, saat Nadira Sekarwati kembali membersihkan debu di ruang kerja, ia menemukan sebuah foto kelompok berbingkai yang tampak lama. Di sudut foto itu ada Arya Mahendra Wibowo versi lebih muda, mengenakan setelan rapi, berdiri di samping perempuan yang sama seperti di foto kamar Raka Pradana, dan Nadira Sekarwati seketika membeku. Wajah itu tak mungkin salah. Itu wajah yang sama yang setiap hari mengepel lantai dan membersihkan jendela sambil berpura-pura tak terlihat. Di kepalanya, potongan-potongan mulai tersusun. Nadira Sekarwati tidak langsung marah. Setidaknya belum. Ia lebih bingung, namun ia tahu ia butuh jawaban. Keesokan hari, Nadira Sekarwati tidak menghindarinya. Ia justru menunggu saat yang tepat, dan menjelang tengah hari ia menemukannya sendirian di koridor belakang, sedang membersihkan pinggiran jendela. Seperti biasa jantung Nadira Sekarwati berdebar cepat, tetapi ia memaksa tetap tenang, melangkah mendekat, lalu berhenti di sampingnya. Arya Mahendra Wibowo mengangkat wajahnya, terkejut melihat Nadira Sekarwati berdiri sedekat itu. Nadira Sekarwati menatapnya lurus ke mata dan bertanya pelan. Bapak bukan cuma petugas perawatan, kan? Arya Mahendra Wibowo tidak langsung menjawab. Ia menurunkan kain lapnya perlahan lalu menyandarkan punggung ke dinding. Tidak ada lagi gunanya berbohong.
Ia menarik napas dan mengangguk, mengakui, tidak, bukan. Nadira Sekarwati tidak memotong. Ia menunggu. Dan akhirnya Arya Mahendra Wibowo menjelaskan semuanya. Bahwa dirinya sebenarnya Arya Mahendra Wibowo, pemilik villa, ayah dari Raka Pradana, dan orang yang merekrut Nadira Sekarwati. Ia juga menceritakan bagaimana sejak awal ia mengamati Nadira Sekarwati dengan menyamar karena ia sudah tidak percaya pada siapapun. Suaranya bergetar saat berbicara, lalu ia mengungkit para pengasuh sebelumnya yang datang dan pergi. Bagaimana tak ada yang bertahan. Bagaimana mereka memperlakukan Raka Pradana seperti beban atau menyerah begitu keadaan menjadi sulit. Ia berkata jujur bahwa ia tidak sanggup melihat orang lain berpura-pura peduli hanya untuk pergi dan meninggalkan luka yang lebih besar. Jadi ia memutuskan menguji Nadira Sekarwati. Melihatnya apa adanya tanpa topeng, tanpa Nadira Sekarwati tahu siapa dirinya. Karena baginya itu satu-satunya cara untuk yakin. Nadira Sekarwati mendengarkan hampir tanpa kata, merasakan kecewa bukan terutama karena kebohongan itu sendiri, melainkan karena Arya Mahendra Wibowo tidak pernah mempercayainya sejak awal. Ia sudah membuka diri, membagikan hal-hal pribadi, berbicara bebas, sementara ia diam-diam diamati seolah sedang dinilai. Setelah hening panjang, Nadira Sekarwati berkata lembut namun tegas, "Bapak tidak perlu menguji saya. Saya ada di sini bukan untuk Bapak, saya ada di sini untuk Raka Pradana." Nada suaranya tenang, tetapi ada nyeri di matanya. Lalu ia berbalik dan pergi. Bukan dengan amarah, melainkan dengan kesedihan sunyi yang justru terasa lebih menyakitkan. Arya Mahendra Wibowo terpaku, tidak mampu bergerak atau menjawab. Ia melihat Nadira Sekarwati menghilang di ujung koridor, dan sunyi yang tertinggal terasa lebih berat daripada apapun yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Ketakutan terburuknya terjadi dalam sekejap. Nadira Sekarwati mengetahui kebenaran, dan sekarang ia mungkin kehilangannya. Bukan hanya sebagai pekerja, melainkan sebagai satu-satunya orang yang telah mengembalikan cahaya pada hidup Raka Pradana dan pada hidupnya sendiri. Ia menyandarkan diri ke dinding sambil menatap lantai, mengingat semua momen yang mereka bagi. Percakapan tenang, tawa kecil, cara Nadira Sekarwati memahami Raka Pradana tanpa memaksa. Ia membiarkan rasa takut mengarahkan tindakannya, dan kini rasa takut itu pula yang menjauhkan satu-satunya orang yang benar-benar peduli. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Permintaan maaf terasa tidak cukup, tak ada kata yang bisa menghapus kebohongan itu, dan yang paling menakutkan, ia tidak tahu apakah Nadira Sekarwati akan bisa menatapnya dengan cara yang sama lagi. Sementara itu Nadira Sekarwati keluar ke taman belakang, mencoba merapikan pikirannya. Ia tidak marah, tetapi terluka. Terluka karena orang yang sudah ia pelajari untuk dipercaya menyembunyikan sesuatu sebesar itu. Ia duduk di bangku dekat jalan setapak, menatap pepohonan, dan kepalanya dipenuhi pertanyaan. Apakah setiap percakapan mereka selama ini bagian dari ujian? Apakah ia pernah benar-benar dilihat sebagai manusia atau hanya sebagai objek pengamatan? Namun jauh di dalam, Nadira Sekarwati juga tahu satu hal, Arya Mahendra Wibowo tidak melakukannya karena kejam. Ia melakukannya karena takut kecewa lagi. Takut mempercayakan Raka Pradana pada orang yang salah, meski pengetahuan itu tetap tidak membuatnya mudah. Nadira Sekarwati selalu jujur dan selalu memberi yang terbaik, dan ia merasa ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sebuah koneksi aneh yang belum ia pahami sepenuhnya. Kini koneksi itu terasa terluka, belum hancur total, tetapi retak dan goyah, dan ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan setelah ini, hanya tahu bahwa ia butuh ruang. Arya Mahendra Wibowo tidak mengejarnya. Ia tetap berada di dalam villa, berjalan pelan di sekitar kamar Raka Pradana. Raka Pradana tidur dengan nyenyak, sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Arya Mahendra Wibowo mengintip dari ambang pintu dan memandang napas putranya dalam diam, memikirkan betapa banyak hal berubah sejak Nadira Sekarwati datang. Kemajuan, ketenangan, rasa percaya, semuanya terjadi karena Nadira Sekarwati, dan rasa bersalah menghantamnya begitu berat sampai dadanya terasa tertekan. Ia tahu Nadira Sekarwati punya 1000 alasan untuk pergi. Tetapi jauh di dalam ia berharap ia tidak pergi. Ia berharap Nadira Sekarwati bisa memaafkannya bukan karena ia pantas, melainkan karena Raka Pradana masih membutuhkannya, dan jika ia jujur pada dirinya sendiri, ia pun membutuhkannya. Villa itu terasa lebih dingin meski tidak ada yang berubah secara fisik. Semuanya tampak sama, tetapi sesuatu telah bergeser di dalam. Sebuah kebenaran sudah keluar ke permukaan dan kini semuanya bergantung pada apa yang akan dipilih Nadira Sekarwati. Arya Mahendra Wibowo duduk di dekat pintu, menyandarkan kepala ke dinding. Ia tidak menangis, tetapi dadanya berat, karena rahasia itu bukan rahasia lagi, dan keesokan paginya ia menghabiskan sebagian besar waktu mencarinya. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur, terus mengulang dalam kepala percakapan terakhir mereka. Saat Nadira Sekarwati mengetahui jati dirinya, kalimatnya yang tenang, dan cara ia pergi. Dan Arya Mahendra Wibowo tahu ia tidak bisa membiarkannya seperti ini. Menjelang tengah hari, ia melihat Nadira Sekarwati melalui jendela, duduk sendirian di bangku taman, menatap bunga-bunga, tenggelam dalam pikirannya.
Arya Mahendra Wibowo keluar pelan, tidak lagi berpenampilan seperti petugas perawatan. Ia hanya mengenakan kemeja sederhana, tanpa sarung tangan, tanpa alat, hanya dirinya sendiri. Nadira Sekarwati menyadari ia mendekat, tetapi tidak bergerak. Arya Mahendra Wibowo berhenti beberapa langkah dari bangku dan berbicara dengan suara lembut, meminta maaf kepada Nadira Sekarwati. Nadira Sekarwati tidak menjawab, dan Arya Mahendra Wibowo melangkah satu langkah lagi dengan hati-hati agar tidak menekannya. Lalu berkata jujur bahwa ia berbohong karena takut, ia sudah kehilangan Mira Ayu Wicaksono, dan ia tidak sanggup kehilangan Raka Pradana juga. Suaranya sempat retak ketika ia mengaku bahwa Nadira Sekarwati memberi Raka Pradana sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan orang lain. Nadira Sekarwati tidak memotongnya. Arya Mahendra Wibowo duduk di tepi bangku, menyisakan jarak di antara mereka, menarik napas dalam sebelum melanjutkan bahwa setelah Mira Ayu Wicaksono meninggal, ia menutup pintu untuk semua orang. Ia tidak tahu cara menjadi ayah bagi anak dengan kebutuhan sebesar itu dan ia sama sekali tidak tahu cara mempercayai siapapun di dekat Raka Pradana. Setiap kali ia mencoba, orang-orang memperlakukan Raka Pradana seperti masalah atau proyek, tetapi Nadira Sekarwati tidak, karena Nadira Sekarwati hanya melihatnya sebagai anak, sebagai manusia. Mata Nadira Sekarwati mulai melunak meski ia masih menahan diri. Sementara Arya Mahendra Wibowo terus berkata bahwa Nadira Sekarwati menghidupkan kembali Raka Pradana. Anak itu kembali tertawa, kembali bersuara, bahkan memanggilnya Ibu. Suaranya pecah saat menyebut kata itu. Lalu ia mengatakan bahwa Nadira Sekarwati memberi Raka Pradana sebuah suara dan memberinya kembali harapan. Ia menatap tangannya sebentar lalu menatap Nadira Sekarwati. Mengakui ia membuat banyak kesalahan tetapi ia tidak ingin kehilangan apa yang mereka miliki. Bukan hanya demi Raka Pradana, melainkan demi dirinya juga, dan ia datang untuk meminta Nadira Sekarwati tetap tinggal, bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai keluarga. Nadira Sekarwati sudah tidak marah, hanya kewalahan. Terlalu banyak hal terjadi dalam waktu singkat. Ia datang ke villa itu untuk bekerja, mengira yang menantinya hanya rutinitas, keheningan, dan tugas, tetapi yang ia temukan adalah Raka Pradana yang perlahan membuka diri, tersenyum saat ia bernyanyi, tenang saat ia dipeluk, dan juga Arya Mahendra Wibowo, seorang pria yang remuk oleh duka, yang berusaha melindungi putranya dengan satu-satunya cara yang ia tahu. Keluarga, Nadira Sekarwati mengulang pelan, dan Arya Mahendra Wibowo mengangguk, menjelaskan bahwa itu bukan gelar atau label, melainkan tempat di mana Nadira Sekarwati bisa merasa memiliki tanpa perlu berpura-pura. Nadira Sekarwati menoleh sebentar, lalu mengaku ia tidak pernah merencanakan untuk sedekat ini, tetapi ia sudah terlanjur dekat dan kini ia tidak bisa membayangkan meninggalkan Raka Pradana. Ia menatap Arya Mahendra Wibowo lagi dan berkata bahwa jika ia mengatakannya, itu harus dengan satu syarat. Arya Mahendra Wibowo langsung mengangguk, serius dan siap mendengar, dan Nadira Sekarwati berkata bahwa ia harus selalu bisa menjadi dirinya sendiri. Tanpa dokumen, tanpa ujian, tanpa pembuktian apa pun, Arya Mahendra Wibowo menjawab tanpa ragu bahwa ia setuju. Persis itu yang ia inginkan. Ia tidak ingin Nadira Sekarwati menjadi apapun selain dirinya sendiri karena Nadira Sekarwati sudah menjadi semua yang mereka butuhkan. Nadira Sekarwati tertawa kecil pelan. Dan ketegangan di antara mereka akhirnya mulai mencair. Dinding yang selama ini memisahkan dunia mereka retak, lalu seakan runtuh sepenuhnya. Nadira Sekarwati menoleh ke arah villa, ke jendela besar yang menghadap taman. Raka Pradana duduk di kursi roda di dekat kaca, menatap keluar, melihat Nadira Sekarwati dan tersenyum, lalu mengangkat satu tangan dan mengetuk kaca dengan lembut. Hati Nadira Sekarwati kembali meleleh. Anak kecil yang dulu bersembunyi dari dunia kini justru meraihnya, dan Nadira Sekarwati menoleh pada Arya Mahendra Wibowo lalu berkata, "Baik, saya akan tinggal," membuat Arya Mahendra Wibowo mengembuskan napas seolah ia menahannya selama berjam-jam, lalu mengucapkan terima kasih bukan sekadar sopan santun, melainkan penuh kelegaan. Nadira Sekarwati menatap langit sebentar, masih mencerna semuanya, lalu berbisik agar mereka memulai lagi sungguh-sungguh, dan beberapa detik mereka sama-sama diam karena memang tidak perlu kata-kata. Sesuatu sudah berubah tanpa suara, ini bukan lagi soal kontrak atau gaji, melainkan soal keterhubungan. Nadira Sekarwati berjalan sejajar dengan Arya Mahendra Wibowo, bukan di belakangnya. Ketika mereka sampai di tangga belakang, Raka Pradana sudah menunggu di pintu bersama Bu Rati Lestari, tersenyum sambil memegang anjing kecil dari plastisin yang pernah dibuat Nadira Sekarwati. Saat Nadira Sekarwati melangkah masuk, Raka Pradana mengulurkan kedua tangannya. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan seterang itu, dan Nadira Sekarwati membungkuk lalu memeluknya, menahan tubuh kecil itu dengan penuh kelembutan. Arya Mahendra Wibowo memandang mereka dengan ekspresi yang hangat. Bu Rati Lestari, meski tampak terkejut, tidak berkata apa-apa, ia hanya berbalik dan menjauh memberi mereka ruang. Nadira Sekarwati menatap Arya Mahendra Wibowo sekali lagi dan berkata bahwa mereka akan merawat Raka Pradana bersama. Dan Arya Mahendra Wibowo mengangguk sambil menambahkan bahwa mereka juga akan saling menjaga. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, villa itu tidak terasa dingin.
akhirnya terasa seperti rumah. Malam itu mereka bertiga makan malam bersama di ruang makan kecil. Tidak mewah, hanya semangkuk sop ayam, roti, dan jus. Namun rasanya sangat berarti. Raka Pradana duduk di antara mereka, tenang dan bahagia. Menatap bergantian dari Nadira Sekarwati ke Arya Mahendra Wibowo sambil mengeluarkan suara-suara lembut seakan ingin mencoba bicara lebih banyak, dan Nadira Sekarwati tersenyum, menyemangatinya dengan lembut, sementara Arya Mahendra Wibowo mendengarkan dan menjawab dengan sabar. Ini pertama kalinya mereka berbagi makan seperti itu, tanpa keheningan yang menekan, tanpa ketegangan, hanya langkah-langkah kecil menuju sesuatu yang baru. Setelah makan, mereka duduk di ruang keluarga. Nadira Sekarwati membacakan cerita bergambar untuk Raka Pradana sementara Arya Mahendra Wibowo mendengarkan dalam diam. Dan ketika Raka Pradana mulai terlelap, Nadira Sekarwati menatap Arya Mahendra Wibowo dan berkata bahwa ia tidak perlu berpura-pura lagi. Arya Mahendra Wibowo mengangguk, lalu menambahkan bahwa Nadira Sekarwati juga tidak perlu. Masa lalu tidak terhapus, tetapi tidak lagi menahan mereka. Apa yang bermula sebagai pekerjaan berubah menjadi sesuatu yang nyata. Lebih kuat daripada rencana apapun, lebih kuat daripada ketakutan apapun, dan malam itu mereka bukan lagi pemilik dan pekerja. Mereka hanya sebuah keluarga. Bulan-bulan berlalu sejak segalanya berubah di villa. Hari-hari tidak lagi terasa panjang dan berat, karena kini ada gerak, ada suara, bahkan ada tawa. Rumah memiliki ritme baru, dan Raka Pradana menunjukkan kemajuan yang nyata. Setiap minggu ia mengikuti kelas khusus dengan seorang guru yang datang berkunjung, menggunakan kartu visual, gambar, dan bunyi-bunyi sederhana untuk membantunya berkomunikasi. Nadira Sekarwati duduk bersama Raka Pradana selama pelajaran, mendukung setiap kemajuan kecilnya. Raka Pradana sudah belajar menunjuk benda, memakai isyarat dasar, dan menggambar bentuk-bentuk sederhana untuk menunjukkan apa yang ia inginkan. Dan gambar-gambarnya kini memenuhi dinding koridor di depan kamar Raka Pradana. Arya Mahendra Wibowo semakin sering bekerja dari rumah, mengurangi pertemuan, dan selalu ikut makan bersama Nadira Sekarwati dan Raka Pradana. Mereka punya rutinitas, sarapan bersama, berjalan sore di sekitar taman, lalu membaca cerita sebelum tidur. Para staf pun merasakan perbedaannya, keheningan yang dulu menelan villa itu perlahan menghilang. Kehidupan kembali dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Tempat yang sebelumnya terasa seperti museum kini menjadi rumah tempat orang-orang nyata hidup dan saling terhubung. Nadira Sekarwati juga berubah berkat dukungan dan dorongan Arya Mahendra Wibowo. Ia menyelesaikan kursus daring tentang pendidikan khusus, sesuatu yang selalu ia inginkan, tetapi dulu ia tidak punya waktu atau uang, dan sekarang ia merasa lebih yakin, mampu, dan bersemangat. Ia bahkan memulai proyek kecil di Purwokerto, Jawa Tengah, bekerja bersama para ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Seminggu sekali ia bertemu kelompok perempuan di balai warga, berbagi saran, rutinitas, dan alat sederhana yang pernah membantunya bersama Raka Pradana. Mereka mengobrol, tertawa, dan saling menguatkan. Dan pengalaman Nadira Sekarwati merawat Raka Pradana memberinya suara yang bahkan tidak ia sadari selama ini. Arya Mahendra Wibowo mengagumi keteguhannya. Ia sering mendanai kegiatan Nadira Sekarwati secara diam-diam tanpa mencari pujian, namun selalu mendukung ide-idenya. Para staf menghormatinya, dan Bu Rati Lestari, yang dulu menjaga jarak formal, kini tersenyum padanya dengan hangat yang tulus. Nadira Sekarwati berubah dari orang asing menjadi jantung rumah itu dan jantung keluarga itu. Di ruang keluarga, beberapa hal tetap sama. Rak buku masih menyimpan buku-buku yang sama, jam tua masih berdetak menandai waktu, dan potret Mira Ayu Wicaksono tetap berada di rak tengah dengan wajah tenangnya menatap ke depan. Tetapi kini di sampingnya ada foto kedua yang dibingkai rapi. Nadira Sekarwati, Arya Mahendra Wibowo, dan Raka Pradana bersama. Di foto itu, tangan Arya Mahendra Wibowo berada di bahu putranya. Nadira Sekarwati mencondongkan badan sambil tersenyum, dan Raka Pradana mengenakan kemeja biru bersih, tertawa dengan mata berbinar. Di samping bingkai foto itu ada cangkang yang sama, yang dulu pernah menenangkan tangis Raka Pradana, dan kini tidak perlu disembunyikan atau disimpan di laci lagi karena sudah menjadi bagian dari kisah mereka. Tamu-tamu yang datang sering berhenti untuk memandang foto itu, dan kontras antara dua potret tersebut menceritakan kisah tanpa suara namun kuat, tentang kehilangan, pemulihan, dan sesuatu yang baru yang dibangun lewat kasih dan perawatan. Suatu sore, seorang tamu datang, Pak Bima, rekan bisnis Arya Mahendra Wibowo, yang tidak tahu perubahan yang terjadi belakangan ini. Saat ia mengagumi ruang keluarga, ia berhenti di depan rak foto, menunjuk foto yang lebih baru dan bertanya, siapa ibu ini yang bersama Bapak? Sebelum Arya Mahendra Wibowo atau Nadira Sekarwati sempat menjawab, Raka Pradana yang sedang bermain di dekat situ berdiri dan mendekat, menatap foto itu lalu menatap Pak Bima, kemudian berkata dengan suara jelas, dia hatiku, ibuku. Ruangan hening sejenak, Arya Mahendra Wibowo tersenyum dengan dada penuh bangga. Nadira Sekarwati meletakkan telapak tangannya di punggung Raka Pradana, dan Pak Bima tampak bingung pada awalnya.
namun lalu mengangguk mengerti. Tidak ada yang perlu menjelaskan apapun lagi. Momen itu sudah mengatakan segalanya. Raka Pradana menemukan caranya sendiri untuk menamai keterhubungan, perasaan, dan peran Nadira Sekarwati dalam hidupnya. Nadira Sekarwati tidak berusaha menggantikan siapapun, tetapi ia telah menjadi sesuatu yang unik. Seseorang yang dipilih oleh cinta, bukan oleh darah, namun tetap nyata sepenuhnya. Dan sore itu mereka bertiga duduk bersama di taman. Arya Mahendra Wibowo membawa es limun, sementara Nadira Sekarwati memegang buku catatan yang penuh dengan gambar-gambar baru Raka Pradana. Dan anak itu bermain diam-diam dengan tanah liat di pangkuannya. Mereka tidak membicarakan masa lalu karena memang tidak perlu, dan segala sesuatu yang dulu terasa menyakitkan kini punya ruang untuk pulih. Kadang Arya Mahendra Wibowo masih teringat hari-hari pertama. Kamar-kamar yang dingin, sunyi yang menekan, dan caranya menyamar menjadi orang lain karena takut. Rasanya seperti kehidupan yang berbeda. Nadira Sekarwati masuk ruang itu dengan kesabaran, lalu perlahan mengembalikan kehangatan ke dunia mereka berdua. Raka Pradana, yang dulu terkurung di balik dindingnya sendiri, kini menatap mereka dengan percaya dan penuh sayang. Mereka bertiga menciptakan sesuatu yang tidak pernah direncanakan siapapun. Ini tidak dimulai dengan cinta pada pandangan pertama, juga bukan perubahan ajaib, melainkan dibangun pelan-pelan lewat sentuhan yang hati-hati, kata-kata yang tumbuh sedikit demi sedikit, gambar-gambar, dan kepercayaan, dan kini ikatan itu kuat, lebih kuat daripada kehilangan, lebih kuat daripada rasa takut. Di dalam rumah, saat matahari mulai turun, cahaya senja menyentuh foto-foto di rak, 2 potret berdampingan, satu milik Mira Ayu Wicaksono yang memberi Raka Pradana kehidupannya, dan satu lagi milik keluarga yang memberinya sisa kehidupan itu. Di antara keduanya terletak cangkang kerang laut, pengingat sederhana tentang semua yang sudah mereka lewati. Villa yang dulu menjadi simbol duka kini dipenuhi warna, suara, dan masa depan yang akhirnya terasa nyata. Tidak ada lagi penyamaran atau kebenaran yang disembunyikan, hanya sebuah keluarga yang saling menemukan dengan cara yang paling tak terduga. Nadira Sekarwati menyandarkan kepala di bahu Arya Mahendra Wibowo. Lalu Raka Pradana menunjukkan sebuah figur tanah liat baru, seekor anjing dengan telinga besar, dan Nadira Sekarwati tersenyum sambil mengangguk, berkata bahwa itu sempurna. Raka Pradana tersenyum balik, dan dalam momen tenang itu, tidak ada hal lain yang penting. Kisah ini bukan tentang orang super kaya, seorang pekerja rumah tangga, atau seorang anak yang punya kesulitan, melainkan tentang 3 orang yang, melampaui segala kemungkinan, menemukan sesuatu yang langka. Sebuah rumah yang benar-benar terasa sebagai rumah. Dan di titik itu, kisah mereka pun berakhir. Terima kasih sudah mengikuti sampai sini. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Bagian mana yang paling menyentuh atau paling sedih? Jangan lupa untuk mengikuti. Sampai jumpa lagi. M.